Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alhamdulillah Azam. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan tentang Artificial Neural Network bagian kedua. Nah, di sini kita akan membahas ya untuk tahapan fungsi aktivasi. Jadi kemarin kan kita saya sudah membahas di video sebelumnya bahwa salah satu tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan atau pembangunan model ANN ini yaitu fungsi aktivasi ya. Jadi setelah input dikalikan dengan bobot ya untuk menguatkan sinyal, kemudian dia akan melalui sebuah fungsi aktivasi yang kemudian akan diaktifkan dan selanjutnya akan menjadi sebuah output gitu. Setelah itu nanti juga kita akan bahas contoh dari penerapan ANN ini. Oke, langsung saja di sini masuk ke fungsi aktivasinya. Jadi fungsi aktivasi ini merupakan suatu fungsi ya yang akan mentransformasikan suatu inputan menjadi suatu output. Nah, jadi bukan kemudian setelah input dikalikan dengan bobot langsung jadi output, itu tidak seperti itu ya, tapi dia harus melalui sebuah fungsi aktivasi untuk kemudian baru menjadi sebuah output. Dalam pengertian lain, fungsi aktivasi merupakan operasi matematika yang dikenakan pada sinyal output Y itu. Kemudian fungsi aktivasi ini berfungsi untuk menentukan ya apakah neuron yang dilewatkan tadi itu harus aktif atau tidak. Nah, ini berdasarkan dari weighted sum-nya. Jadi penjumlahan bobotnya tadi ya dikalikan dengan inputnya. Nah, secara umum terdapat dua jenis aktivasi function, yang linear dan non-linear gitu. Nah, kemudian untuk operasi dasar ANN ini penjumlahan bobot sinyal input ya, ini akan menjadi sebuah output dan fungsi aktivasi. Nah, suatu fungsi mengubah input menjadi output ini seperti rangkumannya. Jadi input yang telah melalui penjumlahan akan dibandingkan dengan nilai ambang. Jadi input tadi yang kemudian sudah dikalikan dengan weighted ya, kemudian dijumlahkan, itu akan melalui sebuah ambang batas, itu bisa, atau nanti melalui sebuah fungsi aktivasi yang lain. Jadi bisa nanti bentuknya threshold atau bisa bentuknya pundak biner dan seterusnya ya. Dan ada juga yang non-linear tadi. Nah, jika threshold tadi ambang batasnya dilewati, maka baru bisa keluar atau menghasilkan sebuah output. Nah, ini contoh fungsi aktivasi yang linear. Jadi yang pertama di sini ada dua ya, ada biner. Biner itu kan 0 dan 1. Sedangkan yang kedua adalah bipolar. Bipolar itu ya 1 dan minus 1. Jadi di sini 0 itu akan sama dengan min 1. Cuma jenisnya berbeda ya. Di sini biner, ini bipolar. Sehingga di sini dia akan menghasilkan nilai min 1. Jadi outputnya nanti min 1 jika x nya yaitu kurang dari 0, dan outputnya akan bernilai 1 jika x nya nanti lebih dari sama dengan 0. X nya ini adalah hasil penjumlahan dari perkalian antara input dikalikan dengan bobotnya. Jadi ketemu x nya berapa, dilihat x nya misalkan kurang dari 0, maka outputnya adalah minus 1. Kalau lebih dari sama dengan 0 itu plus 1. Ini jika bipolar. Nanti ketika kita menggunakan biner ya, kita lihat ketika hasil penjumlahan antara input dan bobotnya itu adalah kurang dari 0, nanti hasil outputnya 0, dan jika lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, maka nanti hasilnya 1. Ini untuk fungsi threshold heart limiter. Yang kedua adalah ini yang non-linear ya, fungsi sigmoid. Nah, fungsi sigmoid ini nanti
ya untuk bilangan 0 sampai dengan kurang 0 di antara 0 sampai 1 ya, maka nanti outputnya itu rumusnya seperti ini. Jadi 1/1 plus E pangkat min apa ini namanya, alpha x ya, alfanya itu nanti learning rate-nya, x nya adalah tadi hasil penjumlahan antara perkalian input dikalikan dengan bobotnya, seperti itu. Nah ini jika yang bipolar, jadi diantara min 1 sampai 1. Nah ini untuk rumusnya. Nah salah satu bentuk ANN atau jenis dari ANN itu adalah perseptron. Perseptron ini masih dalam kategori jenis ANN yang awal, cuma dia merupakan jaringan saraf yang berpengaruh, yang paling berpengaruh dengan perkembangan ANN selanjutnya, bahkan sampai kepada yang sekarang sering kita atau mungkin sering teman-teman dengar, yaitu istilahnya deep learning. Deep learning itu kan ya model pembelajaran yang memang dalamnya itu nanti dilihat dari layernya ya. Kalau di ANN kemarin kan kita sudah membahas bahwa terdapat layer-layer ya, layer-layer tersembunyi antara input sama output. Nah ketika semakin dalam itu akan semakin pembelajarannya akan semakin deep, tentu saja akan semakin mahal. Nah ada beberapa tipe perseptron ya, yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Rosenberg 1962, Minsky dan Pepper ya 1969 dan 1988. Nah mulanya di sini perseptron punya 3 lapisan neuron ya, unit sensor ya, unit asosiasi, dan unit respon atau outputnya. Nah unit sensor dan asosiasi ini memakai aktivasi biner. Jadi sensor sama asosiasinya, penghubungnya ini nanti dia menggunakan aktivasi biner, sedangkan outputnya itu nanti menggunakan aktivasi 1, 0 atau bisa juga min 1. Jadi bisa biner juga bisa bipolar. Dan fungsi aktivasi untuk unit asosiasi adalah fungsi step biner tadi ya, yang linear, yang seperti undak tangga. Step biner dengan nilai thresholdnya itu tertentu. Nah sinyal yang dikirim dari unit asosiasi ke unit output adalah sinyal biner gitu. Nah, ini untuk output perseptronnya, ini rumusnya adalah Y sama dengan FY-in ya, dimana fungsi aktivasinya adalah di sini. FY-in ini sama dengan bernilai 1 jika Y-nya, Y-in-nya ini perkalian antara input dan bobotnya ya, lebih dari sama dengan thresholdnya, bernilai 0 jika antara minus threshold dan thresholdnya ini ya ada sebuah nilai di sini ya, jika nilainya adalah antara minus threshold sampai plus threshold. Kemudian bernilai min 1 jika Y-nya, Y-in-nya ini kurang dari minus threshold. Kemudian bobot dari unit asosiasi ke unit respon output diatur dengan aturan pembelajaran perseptron. Nah untuk tiap data input ya, input pelatihan, jaringan akan menghitung respon dari unit outputnya. Nah jaringan akan menentukan apakah terjadi error pada data input ini dengan membandingkan antara nilai output yang dihitung dengan nilai target. Jadi singkatnya atau simple ya, dia ini akan terus melakukan iterasi ya, selama di sini masih ada selisih antara nilai output dengan targetnya. Misalkan targetnya itu 1 dan outputnya masih 0,5, berarti ada selisih nih, selisihnya 0,5 ya kan. Nah ketika masih ada selisih ini berarti ada error ya, istilahnya di sini ada kesalahan, error. Nah ketika ada error dia akan balik lagi, jaringan akan balik lagi. Nah input ini nunggu respon dari si output tadi itu. Si input pelatihan ini akan menghitung respon dari outputnya. Jadi ketika outputnya itu masih ada error, maka input akan melakukan respon lagi dengan mengupdate bobotnya gitu. Jadi terus akan melakukan iterasi sampai tidak ada selisih ya. Kalaupun ada itu sangat kecil.
errornya ya. Tapi harapannya misalkan targetnya itu 1, maka output yang dihasilkan dari perseptron ini juga 1. Kemudian jaringan tidak akan menganggap ada kesalahan error ini ya jika outputnya 0, perlu diperhatikan 0 dan targetnya -1. Jadi misalkan kita mau mengenali pola -1, kemudian output yang kita hasilkan 0, ini kan sama sebenarnya tadi yang seperti saya sampaikan ya, bahwa 0 ini kan sebenarnya bilangan binarnya, tapi kalau -1 ini adalah bilangan bipolarnya, sama posisinya, sehingga dia tidak akan menilai error. Sedangkan jika outputnya bernilai 1, targetnya -1, lah ini baru ada error ya. Sehingga nanti input di awal nanti akan respon lagi dan kemudian melakukan proses lagi gitu. Nanti outputnya dilihat lagi ada error, ya respon lagi gitu. Jika terjadi kesalahan, maka bobotnya akan diubah menurut persamaan ini. Bobot barunya ini sama dengan bobot lama ditambah alfa. Alfa ini learning rate ya, jadi seberapa rate dari pembelajarannya nanti dikali dengan t-nya ini inputnya ya, dikali dengan xi-nya t-nya target, xi-nya adalah inputnya. Jadi misalkan targetnya -1, inputnya 1, nanti mungkin akan lebih paham ya di implementasinya. Nah, pelatihan akan diteruskan sampai tidak terjadi ini kesalahan gitu. Nah, untuk arsitekturnya ini seperti ini sebenarnya. Jadi XI kali WI masuk ke sini akan diaktifasi menjadi output gitu. Ini dijumlahkan, masuk aktivasi, nanti jadi output. Outputnya adalah 0 atau 1. Jadi memang akan sangat cocok ini di klasifikasi pola yang seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, ini menghitung respon dari unit output. Jadi untuk menghitung YI-nya ini ada nilai bias. Bias ini akan menaikkan gitu ya, nilai nanti ada penjelasannya. Jadi ini untuk outputnya dia akan bernilai 1 jika ini tadi sudah ya, dan 0 jika diantara minus threshold dan threshold, -1 jika dia kurang dari minus threshold. Nah ini jika Y tidak sama dengan T, jadi outputnya tidak sama dengan target, maka kita perlu menghitung bobot barunya. Di sini bobot baru sama dengan bobot lama dikali dengan alfa kali T kali XI. Bobot baru sama dengan ini bias baru sama dengan bias lama ditambah dengan learning rate kali T-nya targetnya. Jika Y sama dengan T, maka WI baru sama dengan WI lama, bias baru sama dengan bias lama. Ini stopping kriteria. Jadi iterasi itu akan berhenti ketika ada tidak ada lagi bobot yang berubah, maka iterasi berhenti. Jadi ketika dalam satu iterasi semua bobot yang digunakan pada semua input itu sama, maka berhenti. Tapi jika ada perubahan bobot, masih ada perubahan bobot, maka masih dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, ini algoritma ini biasanya dipakai untuk melakukan klasifikasi tadi ya, dengan cara memisahkan secara linear. Kemudian fungsi aktivasi yang dipakai ini akan mengatur batas antara daerah positif sama negatif dan 0. Daerah yang 0 adalah daerah yang terletak antara daerah positif sama negatifnya. Label daerah ini adalah thresholdnya ya. Garis pemisah antara daerah positif dengan daerah 0 ini dinyatakan dengan persamaan ini, persamaan linear ya. W1 kali X1 tambah W2 kali X2 kali bias tambah bias sama dengan thresholdnya. Kemudian W1 kali X1 plus W2 kali X2 tambah bias sama dengan mean thresholdnya. Ini untuk daerah pemisah negatif dengan daerah 0. Nah, ini daerah pemisah positif dengan 0. Ini 0 ya, daerah 0-nya ada di antara yang negatif dan positif. Itu thresholdnya ya. Ini persamaannya. Jadi nanti kita akan mencari mana yang masuk daerah sini dan mana yang akan masuk di daerah positif gitu. Dia akan dipisahkan. Nah, ini nanti seperti ini ya.
gambarnya kan. Awalnya data itu tercampur, kemudian nanti akan diklasifikasikan mana yang min 1, mana yang 1, atau mana yang 0, mana yang 1 gitu. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi ada nilai linear learning rate 0,7. Jadi kalau di awal ini memang kita tetapkan sembarang ya 0,7 gitu misalkan. Jadi nilainya dari 0 sampai 1 misalkan 0,7. Nanti kalau misalkan ada error yang cukup banyak, maka kita bisa rubah ini. Nah, cara merubah ini kalau di deep learning atau machine learning sendiri kita bisa gunakan hyperparameter tuning ya istilahnya. Jadi kita ya kalau dengan pemrograman akan secara otomatis ya kita buat sebuah algoritmanya, kemudian dia akan mencari learning rate yang optimal itu berapa. Nah, di sini kita tentukan secara langsung 0,7, kemudian bobotnya dan biasanya ini di awal kita beri 0 nilainya, dan nilai thresholdnya adalah 0,3. Nah, di sini ada inputannya. Ini n ya, nilai n. Jadi 1 n1, maka outputnya adalah 1 target ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah model ya dari inputan ini. Nanti modelnya harapannya itu ya, hipotesanya itu dapat mengenali target ini. Jadi outputnya juga 1, min 1, min 1, min 1. Kalau ada output yang misalkan di inputan ketiga nanti outputnya adalah 1, sedangkan targetnya min 1, berarti ada error, kita balik lagi gitu. Jadi ini target output sesungguhnya. Nah, model itu diupayakan dapat mengenali targetnya gitu. Oke, kita mulai di sini untuk iterasi satu. Sini saya juga tuliskan di sini ya. Nah, jadi untuk setiap iterasi kita akan melakukan pengolahan pada setiap inputnya. Jadi kalau kita lihat ini satu-satu ya, satu-satu ini itu dapatkan dari sini ya. Ini input pertama, input kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama satu-satu. Nah, di sini untuk rumusnya adalah B, ya kan, Y ini ya. Itu sama dengan B plus sigma XI dikali dengan WI. Ya, sama dengan di sini B plus XI WI ditambah X1 W1 tambah X2 W2. Ini karena inputnya ada 2 kan, satu baris, setiap baris ada 2 inputan. Oke, kemudian untuk hasil aktivasinya ini sama dengan itu kan Y sama dengan B nya berapa? B nya adalah 0 ya. Jadi di sini B nya kita beri 0, W nya juga 0, berarti 0 ditambah 1 dikali 0 bobotnya kan, ditambah 1 kali 0, berarti hasilnya adalah 0. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini targetnya adalah 1 ya. Targetnya sama dengan 1. Jadi kalau kita cek di sini hasilnya Y-nya sama dengan 0, berarti Y-nya itu tidak sama dengan target gitu. Sehingga ya kita akan mengupdate bobot barunya.
Jadi bobot baru tadi kan rumusnya W1 W barunya ya kan? W baru ini sama dengan W lama ditambah dengan learning rate kali T kali XI nya, sehingga W barunya sama dengan W lamanya berapa? 0 ya kan? 0 ditambah learning rate nya adalah berapa? Sini 0,7 ya, dikali dengan T nya, targetnya adalah 1, targetnya 1 dikali dengan XI nya adalah inputnya, XI nya adalah inputnya, jadi dikali dengan 1 input ya. Jadi 0 kali 0,7 dikali 1 dikali dengan 1 dikali 1, isinya sama dengan berapa? 0 plus 0,7. Untuk data kedua di sini adalah 1 dan 0 ya, 1 dan 0, dimana targetnya adalah minus 1, sehingga di sini kita cari ini data kedua 1 0, berarti YI nya sama dengan biasnya, ini kita sudah hasilkan ya, W1 nya adalah 0, ini W2 nya solid ya, jadi di sini sorry ya, ini W1 ini W2 ini berarti untuk yang ini ya, X2 nya ini juga 1, berarti 0 plus 0,7 kalinya dikali targetnya adalah 1 sama kemudian X2 nya adalah 1 kali 1, berarti 0,7 untuk biasnya itu sama dengan, rumusnya adalah kalau bias 0 plus 0,7 dikali dengan apa tadi, learning rate dikali dengan targetnya adalah 1, berarti 0,7 juga. Nah ini untuk W baru, W1 baru ya, kemudian W2 baru dan bias barunya. Nah ini akan digunakan pada pengolahan data selanjutnya atau data kedua, baris kedua ya, di sini aja. Jadi 1 0 kan ya untuk yang data baris kedua, 1 0, maka untuk YI nya tadi bias barunya 0,7 ditambah dengan W1 kali X1 ya kan, W1 nya adalah 0,7 dikali dengan 1, X1 nya 1 ditambah W2 nya juga 0,7 ya kan, W2 nya ini 0,7, ini W2, ini W1, kemudian ini biasnya 0,7 semua, tambah 0,7 dikali dengan 1, berarti sini hasilnya dilihat di sini ya, hasilnya adalah bukan 1 ya. Nah ini X2 nya adalah 0, berarti sini 0. Nah gitu, sehingga hasilnya adalah ini 0, ini 0,7 tambah 0,7 1,4, sehingga di sini kan targetnya minus 1 ya. Sebentar, dengan 1,4 maka Y nya sama dengan 1 ya, karena ini saya ambil rubah, jadi kita kan lewatkan tadi ya, lewatkan di fungsi aktivasinya, karena hasilnya adalah 1,4 ya, ini aktivasinya
dimana 1,4 itu kan lebih dari 0,3, ya kan, lebih dari 0,3. Maka karena 1,4 lebih dari 0,3, di sini kita pakai kalau perseptron tadi itu kan menggunakan step biner ya, sehingga kalau kita lihat di sini balik lagi, nah ini jika x nya lebih dari sama dengan 0 atau thresholdnya ya, kalau kita balik lagi, nah ini ya, jadi ketika y nya lebih dari thresholdnya, maka hasilnya adalah 1 gitu. Jadi FYIE nya itu sama dengan 1, padahal tadi kita lihat targetnya di sini, targetnya itu -1, berarti kan nggak sama ya, tidak sama, sehingga kita hitung lagi bobot barunya. Ini B1 baru itu sama dengan W lamanya berapa, 0,7 ya kan, ditambah dengan learning rate nya 0,7 ditambah dengan targetnya adalah -1 dikali dengan XI nya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah ini ya, 0. Untuk W2 barunya itu sama dengan 0,7 untuk bobot yang sebelumnya ya, ini ya 0,7. Ini kan di sini kan 0,7 ditambah dengan learning rate-nya 0,7 dikali dengan 1 dikali dengan targetnya adalah -1, kemudian dikali XI nya yaitu X2 nya adalah 0, berarti ketemunya adalah 0,7. bias barunya ini 0,7 ya, bias lamanya 0,7 ditambah learning rate-nya 0,7 dikali dengan targetnya adalah -1, maka ketemunya adalah 0 ya. Nah begitu, sehingga ini nanti akan digunakan di data selanjutnya, yaitu di data ketiga. Kemudian untuk yang baris ketiga atau data ketiga di sini 01, kita cari Y-in nya, biasnya adalah tadi biasnya itu 0 ya, biasnya adalah 0, naik sini 0 ditambah Y nya itu W barunya 0 sama 0,7, W barunya adalah 0 dikali X1 nya ini 0 ditambah 0,7 kali 1 sehingga 0,7. Jadi FYI nya aktivasinya itu kan 0,7 lebih dari 0,3, berarti kan 1. Sedangkan di sini targetnya adalah -1 ya, -1 berarti Y nya itu tidak sama dengan targetnya, sehingga kita perlu untuk update untuk bobotnya. Ini W1 sama dengan W lamanya adalah 0 ya,
0. Rumusnya apa? Ini yang ketiga ya, berarti 0 ditambah, ya kan, learning rate-nya 0,7 dikali untuk targetnya adalah -1, kemudian dikali ini X1 nya adalah 0. Berarti 0 kan, B2 nya ini 0,7 ya, namanya 0,7 tambah ini 0,7, targetnya -1, kemudian untuk X2 nya adalah 1, berarti 0,7 kurang 0 juga ya, 0. Kemudian untuk bias barunya sama dengan bias lamanya 0 ditambah dengan 0,7 nilainya dikali targetnya adalah -1, berarti 0 min 0,7 ya kan, berarti biasnya adalah min 0,7 gitu. Nah, ini digunakan untuk yang keempat. Yang keempat adalah ya baris keempat 00 sama kita cari Y nya sama dengan periode tadi, biasnya ini adalah min 0,7 ditambah W1 nya, sorry ya, agak annoying, 0 sama 0 ya, berarti 0 dikali dengan 0 ya, 0 dikali dengan 0 ditambah 0 kali 0 sama dengan min 0,7, maka untuk ini kan YE nya 0,7 ini kurang dari ya kan, kurang dari 0,3. Kalau kurang dari, kalau tadi kan dari tadi lebih dari ya, kalau kurang dari maka hasilnya itu kita lihat, kalau kurang dari ini ya, kurang dari maka -1, -1 kita cek di sini untuk targetnya adalah -1, berarti sama dengan ini gitu ya, berarti sorry Y sama dengan targetnya. Nah, dari keempat baris ini kan cuma baris keempat aja yang sama, lainnya itu kan mengupdate bobot, sehingga kita lanjutkan di iterasi kedua. Itu kemudian di iterasi kedua ya, di sini dia akan menggunakan bobot dari bobot terakhir yang berubah ya. Di sini kan tadi tidak ada perubahan bobot ya, karena Y sama dengan T, yang berubah terakhir adalah di ketiga. Jadi di sini kita untuk iterasi kedua data pertama kita gunakan bias dan bobotnya dari iterasi pertama data ketiga gitu. Nah, itu terus dilanjutkan sampai tidak ada perubahan bobot dalam satu iterasi itu. Jadi di sini ya, ini kan sampai iterasi 9 ini masih ada perubahan, ini masih ada perubahan, sehingga kita lanjutkan di iterasi 10. Nah, di iterasi 10 ternyata sudah tidak ada perubahan bobot dan biasnya. Jadi ya, pada iterasi ke-10 ya tidak terjadi perubahan bobot, sehingga proses pelatihan dapat dihentikan. Hasil akhir dari proses pembelajaran ini adalah W1 nya sama dengan 1,4, W2 nya sama dengan 2,1, dan B nya sama dengan -2,8. Ini diambil dari mana? Ini diambil dari data kedua
iterasi ke-9. Di sini merupakan perubahan bobot dan bias terakhir sebelum ya kemudian di langkah-langkah selanjutnya di data ketiga ya keempat. Nah ini di iterasi ke-10 ya semuanya sudah tidak ada perubahan bobotnya gitu, sehingga kita pakai perubahan terakhir di sini ya 1,4, 2,1 dan 2,8 min 2,8. Ini W1 nya 1,4, W2 nya 2,1 dan biasanya min 2,8, sehingga persamaan garis pemisah antara daerah positif dan 0 ini seperti ini ya, min 1,4 X1 plus 2,1 X2 min 2,8 sama dengan 0,3, dan persamaan garis pemisah antara daerah negatif dan 0 adalah min 1,4 X1 2,1 X2 min 2,8 sama dengan min 0,3, sehingga kalau kita lihat garisnya ini untuk yang positif, ini yang negatif. Nah kita testing dari hasil tadi ya, ini untuk inputnya tadi 11 10 01 00, kemudian ini targetnya 1 min 1 min 1 min 1. Ini bobot terakhir yang kita pakai, bobot W1 nya 1,4, W2 nya 2,1 dan biasnya min 2,8. Kemudian sama kita pakai rumus yang biasa ya, bias ditambah dengan sigma W1 kali X1 atau X1 kali W1 gitu ya. Sehingga ini untuk data pertama 0,7, data kedua min 1,4, data ketiga min 0,7, data keempat min 2,8. Sehingga di sini untuk outputnya kan 0,7 berarti lebih dari 0,3 berarti 1. Ini ketiganya kurang dari 0,3 berarti min 1. Sehingga kalau kita lihat di targetnya, oh ternyata sama semua, cocok ya. Sehingga jaringan saraf tiruan perseptron yang kita buat dapat mengenali pola logika N ya, dapat mengenali targetnya. Berarti di sini sudah tidak ada error. Ya, dari tabel tersebut menunjukkan bahwa output jaringan perseptron sama dengan target, yang artinya model perseptron yang dibuat dapat mengenali pola. Seperti itu untuk contoh implementasi dari perseptron. Sekali lagi ini merupakan sebuah ANN yang awal, tapi pengaruhnya sangat luas ya terhadap jenis-jenis ANN di bawahnya ya, perkembangan ANN di bawahnya. Karena untuk perkembangan ANN di bawahnya memang ya sama konsepnya. Jadi dia lihat errornya, kalau masih ada error diupdate lagi bobot sama biasnya, begitu terus sampai errornya kecil ya, atau sampai dengan 0 gitu. Nah ini baru berapa ya tadi, hanya 2 neuron ya, 2 inputan X1 X2 dan masing-masingnya ada 4 baris, ada 4 data, belum sampai ribuan, ratusan gitu kan. Nah, itu pasti iterasinya akan lebih kompleks dan lebih banyak ya, sehingga memang jaringannya akan semakin dalam lagi. Jadi itu ya untuk contoh implementasi dasar. Mudah-mudahan sudah memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana cara kerja dari ANN ya, atau Artificial Neural Network. Mungkin itu video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.